Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini, dan saya doakan semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insya Allah di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang telah lalu di video yang lalu, yaitu masih kita membahas masalah fikih kurban. Dan di video kali ini insya Allah saya akan sampaikan waktu penyembelihan hewan kurban. Kapan mulai masuk waktunya dan berakhir waktunya. Saudara-saudaraku, mulai waktu masuknya kita sah melaksanakan penyembelihan hewan kurban, yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan berakhir di terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu ada 4 hari, yaitu tanggal 10 ditambah 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Jadi kalau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sebelum waktunya dan atau sesudah keluar waktunya, maka itu tidak sah jadi penyembelihan hewan kurban, tetapi jadi penyembelihan biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di sini perlu kita perhatikan ada hal-hal yang disunnahkan ketika kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama di sini, bagi laki-laki disunnahkan menyembelih hewan kurbannya sendiri oleh dirinya sendiri. Jadi sunnah disembelih oleh diri sendiri hewan kurbannya kalau memang ada kemampuan dan tentunya tahu tata cara penyembelihan hewan. Jadi disunnahkan. Berbeda dengan perempuan, kalau perempuan dan laki-laki yang lemah tidak ada kemampuan untuk menyembelih hewan kurbannya oleh dirinya sendiri, juga orang yang tidak bisa melihat, tunanetra, dan juga termasuk khunsa, di sini malah disunnahkan untuk mewakilkan kepada orang lain supaya menyembelih hewan kurbannya. Jadi minta digantikan oleh laki-laki lain yang tentunya mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan di sini perlu juga diperhatikan bagi orang yang tidak menyembelih hewan kurbannya oleh dirinya sendiri, di sini disunnahkan orang-orang itu menyaksikan saat penyembelihan hewan kurbannya dan melihat kocoran darahnya atau tetesan-tetesan darah yang keluar dari tenggorokannya atau dari lehernya hewan yang disembelih, karena di situ mulai tetesan darah keluar, saat itu dosa-dosa orang yang melaksanakan kurban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan menyaksikan dan melihat tetesan-tetesan darah atau kocoran darah yang keluar dari hewan yang disembelih, hewan kurbannya yang disembelih. Lalu perlu juga diperhatikan bahwa orang yang akan melaksanakan kurban
di sini dimakruhkan kalau menghilangkan rambut. Menghilangkan rambut itu mau dicabut atau digunting, dan juga memotong kuku itu dimakruhkan sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Jadi batas waktunya dimakruhkan menghilangkan rambut atau memotong kuku itu sampai dia melaksanakan penyembelihan hewan kurbannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di sini disunnahkan hewan kurban yang akan disembelih itu dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat, lalu orang yang akan menyembelih tentunya berniat dan dia membacakan takbir 3 kali, lalu membacakan basmalah dan dilanjutkan dengan membaca takbir juga 3 kali. Jadi di sini biasa ada yang begini. Setelah membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu membaca salawat salam kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Lalu setelah itu membaca hada minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu baru penyembelihan hewan kurban. Itu diantaranya yang disunnahkan. Lalu setelah hewan kurban disembelih, lalu orang yang berkurbannya itu disunnahkan melaksanakan sholat mutlak 2 rakaat. Disunnahkan melaksanakan sholat mutlak 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alqu ma fi aidikum minasikin sumarka'u rak'ataini. Alqu ma fi aidikum minasikini sumarka'u rak'ataini. Jadi disunnahkan melaksanakan sholat sunnah mutlak 2 rakaat, dan setelah selesai melaksanakan sholat, setelah salam, lalu bacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang disunnahkan diantaranya saat kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ini penjelasan yang saya sampaikan ini diambil ada yang dari kitab I'anatut Thalibin juz 2 masih di halaman 334, dan saya ambil juga dari kitab Riyadul Badi'ah halaman 82. Jadi saudara-saudara bisa lihat sendiri penjelasan yang saya sampaikan bersumber dari kitab yang saya sebutkan tadi. Semoga yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.